saya bilang bahwa saya nggak tahu Anda datang. Dia juga merasa kecewa dengan sikap Novi waktu itu, gitu. Karena pendukungnya itu banyak mengintimidasi dan teriak-teriak, gitu. Dan tujuannya kan hanya untuk menjebak kita sampai dihadirkan UMKM segala macam, kan tujuannya di situ. Itu adalah sudah lihat niat-niatnya sudah dari situ. Nah, kemudian waktu Berayan mengontak kita mau damai dengan draft yang mereka ajukan itu, ya saya berpikir kita undang Abraham aja, padahal tanpa dia juga nggak ada masalah sih, supaya nah ini buat telepon nih supaya lu bisa menutupi kecewaan yang kemarin lah gitu. Dia mau, tapi dia bilang saya profesional ya, ada bayarannya gitu. Ini di Richard Lee. Bukan untuk hadir di apartemen Verde. Nah, berapa saya tanya bayarannya, dia bilang 15 juta. Terus kalau buat Agus ya terserah lah, pokoknya kalau Agus saya nentuin tarif, tapi pasti ada tarifnya lah. Nah, di situ teman-teman bilang, wah sudah kita bantu dia kok bayar lagi kan gitu. Terus saya bilang ya udahlah kita menghargai lah gitu, mungkin dia lebih profesional gitu. Ya jelas kita bayar, bukti transparan semua lengkap, nggak ada masalah gitu. Bukan gratisan loh, bukan gratisan gitu. Nah setelah acara itu terjadi, dari awal tuh saya udah bilang kita duduk satu meja bundar, udah sepakat semua, ayo tanda tangan. Yang menghalangi tanda tangan itu adalah Abraham. Dia bilang, Mas, yang menghalangi tanda tangan harus di depan wartawan. Oh nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi tanda tangan wartawan, atau tinggal bilang ya ini seremonial aja, pura-pura aja gitu. Kayak orang bikin apa? Batu prasasti kan tidak diukir dulu kan, tanda tangan pura-pura nanti diukir kan, kira begitu. Nah, gara-gara dia itulah yang membuat saya bilang benar, ditundalah acara itu. Makanya terjadi panjang. Kalau hari itu sudah tanda tangan di meja nggak apa-apa, kan sudah ketahuan dong bahwa akan tidak, pada saat tanda tangan itu nanti akan menolak atau tidak, udah ketahuan di meja harusnya gitu. Tapi gara-gara Abraham Silaban yang bilang nanti aja katanya, karena itu nilai mahalnya, kan dia wartawan di situ. Tapi Krishna oke, Gilang oke nanti di sana. Jadi saya kalah suara. Nah, jadi ketika Lamo udah ada cara ciri-ciri yang agak aneh, sempat dia hanya minta, memang di situ saya jelaskan, saya nggak pernah nunjuk-nunjuk marah-marahin si Novi. Saya marah karena ada handphonenya, video callnya si Densu, yang mana dia bukan minta tolong ditunggu, saya enggak, dia minta gini, itu bukan uangnya Farhad, bukan uangnya Novi, itu uangnya subscriber saya, katanya gitu. Terus ya kita karena ada Krishna udah dibagi, udah diuntungkan sana, ya kita buat apa lagi gitu, silakan. Ini kita bisa bagi-bagi aja buat bencana alam, menurut apa kan panjang gitu. Disitulah saya katakan ini provokator, matiin gitu saya bilang. Karena dari awal memang mereka minta diundang Denny, dan mereka mengatakan Denny nggak akan hadir karena lagi di Makassar. Kemudian Denny itu tidak akan ngurus masalah donasi. Nah, tapi tiba-tiba dia nggak datang, tiba-tiba dia merasa nggak diundang. Loh, kan memang dari awal sudah dilibatkan. Nah, ketika mereka menunggu Denny, janganlah, lu hargai. Lo tahu nggak kenapa kita bikin acara, kenapa kita yang biayai? Supaya kalian nggak repot. Yang mau damai yang undang aja kalian, yang bikin acara yang di luar biaya kita. Nah, tapi harus nunggu kan main-main lagi. Makanya kita bilang tanda tangan aja dulu yang udah tanda tangan setuju gitu. Nanti tinggal koreksi. Dan kita di finalnya di Departemen Sosial, nggak apa-apa. Nah, tapi ya namanya orang mau mencari-cari kesalahan, ya mau mencari-cari itu, ya minta notulen aja gitu. Tapi langsung diambil oleh pengacaranya Brian. Oke, sudah sepakat tanda tangan ya. Jadi kita berpikir nggak ada lagi mikir Gary nggak setuju, Novi nggak setuju, ada pengacara. Nah, jadi kita pikir naik gitu, sampai naik di atas, ngomong apa hanya di atas tuh hanya memamerkan bahwa dia WO, walk out, terus dia kabur gitu. Kemudian saya nggak setuju. Udah,
apa-apaan ini gitu. Nah di situ secara emosional Brian emosi dan mengatakan dia menarik diri jadi pengacaranya. Nah, jangan lagi di luar kamu ngomong terbalik-balik. Farhad ngerocos, bukan dia ngerocos lah. Lu aja orang yang nggak ada masuk handphone bisa dikasih begini. Kalau saya waktu disampaikan di Gedung Juang, saya masuk, saya menyatakan kalau niatnya mempermalukan kita pulang, tapi kalau niatnya baik ya kamu mewakili. Karena awalnya yang kita kirim juru bicara, dia minta legalitas pengacara. Saya bilang kualitas itu berbeda. Kalau jadi provokator, mulai dia ngomong, ya kenapa? Nanti gua bagi-bagi uangnya buat bencana alam, buat ini, buat itu. Terus kalau mereka minta ganti, gua ganti pribadi. Padahal awalnya dia bilang kalau Novi berani ambil uang itu dia akan ganti. Kalau ada kesalahan dia akan ganti. Berarti omong gede, bahkan mau mengganti uang 98 juta. Omong gede ngomong semua kamu dia terlalu banyak ngomong. Omongmu itu seolah orang kaya, saya akan ganti. Nah ini terakhir lagi mau ngasih Agus 300 juta pakai uang pribadi semua, ngomong doang gitu. Nanti ujung-ujungnya uang itu lagi, ujung-ujungnya nggak ikhlas lagi uang donasi charity yang diterima oleh Agus. Kalau untuk yang soal abang podcast di Richard Lee dan Gatayang itu Nah, pada saat kita pulang, ketemulah Richard Lee, dia baru keluar dari liftnya. Bang Farhad, apa kabar? Tadi ketemu Krisna, gini. Begitu udah mau keluar, kita ke atas dong, kita podcast. Nah, podcast, ikut Agus potong dulu. Agus juga nggak tahu apa-apa. Begitu juga dengan Abraham sebenarnya. Abraham juga, kita bilang ikut juga dia. Ya, yang jelas, gue bilang, lu mau jadi selebriti sini, ikut podcast, jangan hanya di berita news, ya kan? Dia ikut, dia bilang lagi, saya cuma bisa 10 menit, saya aman sih. Sebenarnya kalau lu nggak mau, lu nggak usah lu ada juga nggak apa-apa kok. Hanya tanggung aja gitu kan, maksudnya ya 10 menit. Jadi kan terkesannya terburu-buru, kayak orang sibuk, cuma mau 10 menit. Padahal pengen banget saya lu keluar, cuman saya nggak sopan aja kalau saya suruh dia keluar. Buktinya dia sampai selesai ke 1 jam. Nah, kemudian setelah itu ya kita nunggu dong, nggak keluar. Saya lihat loh kok ngomongnya udah jadi Abraham kayak orang baik yang pro di sana. Saya bilang lu pro apa? Pro Farhad atau pro? Ya oknum, ketua yayasan. Lu pro, ya kalau ibaratnya kita penjahit, lu atau penjahat kan, itu aja. Nah jadi akhirnya dia ngomongnya ngambang gitu, kasihan anak saya. Kau sudah resiko Abraham bahwa kamu itu adalah wartawan. Waktu di kasus Pina Cirebon juga sampai kau mengatakan kau kehilangan sepatunya itu adalah keadilan juga seperti sepatu ini balik lagi. Belum kesedihannya Agus ini hilang, tiba-tiba dia udah hilang gitu.